Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Sri Bintang, kelas 3C dengan NIM 12180222303, jurusan Agroteknologi, dosen pengampu Ibu Rita Elvianis, SPMSC. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur hara. Jadi unsur hara itu terbagi dua. Yang pertama unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro, apa sih unsur hara makro? Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Contohnya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, dan sulfur. Sedangkan unsur hara mikro, kebalikan dari unsur hara makro. Unsur hara mikro adalah unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Meski dalam jumlah sedikit, unsur hara mikro memiliki peran penting dalam menunjang proses-proses dalam tanaman. Contohnya unsur hara mikro, boron, besi, mangan, molibdenum, seng, silikon, dan tembaga, klor, natrium, kobalt, dan nikel. Dari mana tanaman menyerap unsur hara? Unsur C, H, dan O diperoleh tanaman dari air dan karbon dioksida di udara, sedangkan unsur hara makro dan mikro lainnya diperoleh dari hasil pelapukan batuan mineral yang ada di tanah. Kekurangan dan kelebihan unsur hara makro. Yang pertama itu ada nitrogen. Kekurangannya klorofil, daun menguning, rontok, pertumbuhan tanaman melambat, kerdil, dan lemah. Kelebihan dari nitrogen ini, daun terlalu hijau, tanaman rimbun dengan daun, rentan terhadap jamur dan penyakit, serta mudah roboh. Yang kedua itu fosfor. Kekurangannya, daun tua menjadi keunguan atau kelabu, tepi daun coklat, hangus, pertumbuhan daun kecil, kerdil, dan rontok, serta pertumbuhan terlambat. Kelebihannya, terganggunya unsur hara lain seperti Fe, Cu, dan Zn. Yang ketiga itu kalium. Kekurangan dari unsur hara kalium ini, daun seperti kebakaran, bunga mudah gugur, daun menggulung ke bawah, rentan terhadap penyakit. Kelebihannya menyebabkan penyerapan Ca dan Mg terganggu, pertumbuhan tanaman terhambat sehingga mengalami defisiensi. Yang keempat, magnesium. Kekurangan dari magnesium muncul bercak kuning di permukaan daun tua menjadi lemah dan mudah terserang penyakit. Kelebihan tidak menimbulkan gejala yang ekstrim. Yang kelima, kalsium. Kekurangannya, perubahan bentuk daun, mengeriting, kecil, rontok, bunga, gugur juga efek dari kalsium. Kelebihannya tidak berefek banyak, hanya mempengaruhi pH tanah. Yang keenam yaitu sulfur. Kekurangan dari sulfur ini terjadi klorosis daun muda menguning dan kandungan klorofil menurun. Terhambatnya sintesis proteinnya yang berkorelasi dengan akumulasi nitrogen dan nitrat organik terlarut. Kelebihannya sebagai penyusun protein dan juga sebagai aktivator, kofaktor, dan berperan dalam fisiologis tumbuhan. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan unsur hara mikro. Yang pertama yaitu ada boron. Kekurangannya, daun berwarna lebih gelap dibanding daun normal, tebal dan mengkerut. Kelebihannya, ujung daun kuning dan mengalami nekrosis. Selanjutnya yaitu tembaga. Kekurangan dari tembaga yaitu daun berwarna hijau kebiruan, tunas daun menguncup dan tumbuh kecil, pertumbuhan bunga terhambat. Kelebihannya, tanaman tumbuh kerdil, percabangan terbatas, pembentukan akar terhambat, akar tebal dan berwarna gelap. Selanjutnya yaitu seng. Kekurangan dari seng ini, pertumbuhan lambat, jarak antar buku pendek, mengkerut dan menggulung, bakal buah menguning, terbuka dan gugur, buah pun akan lemas yang seharusnya lurus jadi membengkok. Kelebihannya tidak menunjukkan dampak nyata. Selanjutnya yaitu besi. Kekurangan dari besi ditunjukkan dengan gejala klorosis dan daun menguning atau nekrosa. Daun muda tampak putih karena kurang klorofil, kerusakan akar. Kelebihannya, pemberian pupuk dengan kandungan Fe tinggi menyebabkan nekrosis yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik hitam pada daun. Selanjutnya yaitu molibdenum. Kekurangannya, munculnya klorosis di daun tua, kemudian menjalar ke daun muda. Kelebihannya tidak menunjukkan gejala yang nyata. Selanjutnya yaitu mangan. Kekurangan dari mangan yaitu adanya bintik nekrotik pada daun, menguningnya bagian daun di antara tulang-tulang daun, sedangkan tulang daun tetap berwarna hijau. Kelebihannya, pembentukan protein dan vitamin mempertahankan kondisi hijau daun. Aktivator, macam-macam enzim dan proses asimilasi. Selanjutnya yaitu klor. Kekurangan
Dari klor, pertumbuhan daun yang kurang normal, terutama pada sayuran tampak kurang sehat dan juga pada tanaman tomat, gandum, dan kapas. Kelebihannya terlibat dalam osmosis atau pergerakan air dalam zat terlarut dalam sel, mengambil elemen mineral dan dalam fotosintesis. Selanjutnya itu natrium. Kekurangan dari natrium yaitu daun pada tanaman menjadi hijau dan tipis, tanaman cepat menjadi layu. Kelebihannya, salah satu kelebihan efek negatif natrium adalah dapat mengurangi ketersediaan unsur K. Selanjutnya itu kobalt. Kekurangannya mengurangi pembentukan hemoglobin dan fiksasi nitrogen. Kelebihannya, kobalt jauh lebih tinggi untuk fiksasi nitrogen daripada amonium gizi. Tingkat kekurangan nitrogen dapat mengakibatkan gejala defisiensi. Selanjutnya yaitu silikon. Kekurangan tanaman mudah terserang penyakit. Kelebihan ketahanan terhadap hama dan penyakit tanaman lebih kuat meningkatkan panas dan kekeringan pada tanaman. Selanjutnya yang terakhir yaitu nikel. Kekurangan dari nikel yaitu menimbulkan kegagalan dalam menghasilkan benih yang layak. Kelebihannya yaitu untuk enzim urease untuk menguraikan urea dalam membebaskan nitrogen ke dalam bentuk yang dapat digunakan untuk tanaman. Nikel diperlukan untuk penyerapan besi, benih perlu nikel untuk berkecambah. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.